Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-9 dari Kitabul Qasamah, yaitu babu taglidhi tahrimi dima'i wal a'radi wal amwal. Bab tentang beratnya pengharaman darah, yakni menumpahkan darah, wal a'rad dan kehormatan, wal amwal dan harta, yakni pengharaman menumpahkan darah, mengganggu kehormatan, merampas, mengambil harta saudara kita, itu sangat berat urusannya dalam Islam. Baik, kita lihat hadisnya, langsung ke matan hadisnya. An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, inna zamana qad istadara, sesungguhnya zaman itu telah berputar, balik lagi itu. Kahayatihi, seperti keadaannya. Yauma khalaqallahu samawati wal ard, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu itsna asyara syahran, tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, diantaranya ada 4 bulan-bulan haram. Baik, sampai sini dulu. Ini adalah khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu haji wada. Nabi di atas ontanya dan berkhutbah. Nah, isi khutbahnya ini: inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Zaman itu berputar kembali seperti keadaannya ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Lalu Nabi menerangkan as-sanah itsna asyara syahran. Nah, tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antaranya ada bulan-bulan haram. Itu maksudnya begini. Dulu orang-orang Arab tuh tadinya masih mematuhi aturan Allah tentang bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tuh Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang berurut-urutan. Lalu yang terpisah Rajab. Jadi baru saja kita melewati salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Baik, jadi yang 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. Di bulan-bulan haram itu dilarang berperang. Jadi di antara aturan Allah dari dulu, dan mereka dulu mengikuti millatu Ibrahim, ceritanya masih taat. Kalau di bulan-bulan haram mereka tidak perang. Jadi kemudian kalau ingin perang gimana caranya? Ditunda. Misalnya Rajab gitu. Nah, ditunda. Perang aja di bulan Rajab, nanti Sya'ban kita tidak perang. Nah, itulah ini yang disebut innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Jadi ditunda. Ini jadi diakal-akal lah tuh. Itu kebiasaan di zaman jahiliyah. Terus begitu. Ntar pengen perang lagi, ditunda lagi, tunda lagi. Akhirnya kan kembali lagi. Habis itu pemahaman para ulama bahwa qadistadara, telah berputar kembali, kahayatihi, seperti keadaannya yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Artinya sejak Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan itu bahwa ada 4 bulan haram. Jadi 4 bulan haram itu adalah salah satu mutawaliyat. Yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab dan Rajab. Syahrul Mubar, bulan Mubar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu antara Jumada dan Sya'ban. Baik, Nabi katakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu wa Rajab, Syahrul Mubar, dan Rajab yaitu bulannya Mubar. Ini sebabnya yang pertama bahwa dulu Rabi'ah itu menganggap bulan Rajab itu Ramadan. Tapi kalau Mubar menganggap bulan Rajab ya bulan Rajab yang ada sekarang. Maka biar orang tidak salah paham, Nabi jelaskan. Salah satunya adalah Rajab Mubar, Rajabnya si Mubar. Ada juga yang katakan bahwa
karena Mudhar ini yang sangat memuliakan bulan Rajab. Akhirnya bulan Rajab itu dinisbatkan ke dia, yaitu Rajab Mudhar. Wallahu alam. Yang jelas ya Rajab ini maksudnya sebelum Sya'ban. Jadi kalau dulu dirubah-rubah gitu ya. Jadi ini. Kemudian Nabi tegaskan lagi, baina Jumada wa Sya'ban. Antara Jumada dan Sya'ban. Jumada al-ula, Jumada al-tsaniyah, lalu Rajab, kemudian Sya'ban. Antara Jumada dan Sya'ban. Baik, sekarang apa ya hikmahnya? Kok ada bulan-bulan haram? Ada negeri-negeri haram. Al-Baladul Haram. Kayak Mekah. Itu diumumkan haramnya Mekah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Madinah oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haram, apa maksudnya ini? Ini haram kalau bahasa Indonesia dan Arab itu konotasinya beda. Kalau kita haram itu kan menjijikkan dan seterusnya gitu ya. Enggak, haram yang dimaksud dihormati, nggak boleh dilanggar aturan-aturannya. Jadi menghormati dalam bahasa Arab kan ihtaroma. Ya, menghormati itu dari bahasa Arab kan apa hurmah, apa kehormatan dan seterusnya apa. Jadi ihtaromatnya menghormati. Kenapa dinamakan al-baladul haram? Karena ada hal-hal yang boleh dilakukan di luar al-baladul haram, dilarang di al-baladul haram, negeri haram. Maka yang kayaknya sih yang lebih mirip, kalau pas benar sih enggak. Setiap bahasa kan beda ya. Itu tanah suci yang orang kita suka sebut tanah suci, dalam bahasa Arabnya apa al-baladul haram. Jadi zaman dulu masih dipatuhi itu. Jadi kayak misalnya ada orang yang ketemu pembunuh bapaknya, yang membunuh bapak gue nih, ini orang nih, tapi ketemunya di Mekah, itu tidak diapa-apakan. Kalau udah keluar dari Mekah, urusannya dilanjut gitu. Jadi kalau di Mekah enggak, mereka nggak mau lakukan itu karena al-baladul haram. Nah sekarang al-ashurul hurum nih, bulan-bulan haram nih bagaimana? Sama juga. Jadi di bulan-bulan haram tadi diantaranya nggak boleh perang. Nah jadi kalau mau bepergian jauh, mereka tunggu bulan-bulan haram. Kalau di bulan-bulan haram aman. Kalau di luar bulan haram, ngeri, dibunuh oleh apa kabilah-kabilah. Kayak contohnya ada utusan dari Hajar. Orang Arab sana kayaknya sebut Hajir. Itu wilayah Bahrain kalau sekarang. Dari sana mereka datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan jauh kan dari sebelah timur Mekah terus ke Madinah. Nah, setelah sampai itu cuma untuk pengen belajar Islam ke Rasul. Perintahkan kepada kami ya Rasul beberapa hal dan larang beberapa hal, nanti akan kami sampaikan ke kaum kami. Begitu sampai menghadap Rasul, mereka katakan ya Rasulullah, ataina kami syuqqatin ba'idah. Kami datang kepada engkau dari jarak yang jauh. Wala nakhlusu ilaika illa fil hurum. Kami tidak bisa lolos, nggak bisa sampai ke tempatmu kecuali di bulan-bulan haram. Takut kami dibunuh oleh suku Mudhar. Jadi itu apa? Allah Maha Bijaksana, Allah tetapkan ada 4 bulan haram. Nah, mereka nggak mau langgar itu. Tapi ada yang ditunda-tunda tadi. Baik, kemudian setelah itu mereka menanyakan beberapa hal kepada Rasulullah SAW. Baik, nah sekarang ada satu suku yang bepergian kapan saja aman. Mereka hormati, tidak mau ganggu. Suku apa itu? Quraisy. Nah, kenapa orang-orang Quraisy itu dihormati, tidak diganggu meski bepergian di luar bulan haram? Karena mereka penjaga Baitullah. Karena itu Allah turunkan surah Al-Fil. Surah apa? Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy rihlah bepergian di musim syita dan shaif, maksudnya aman. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka sembah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah, pemilik Al-Masjidil Haram. Itu para ulama tafsirkan maksudnya begini, orang Quraisy, kamu aman bepergian ke apa saja bukan karena kamu Quraisy, tetapi karena kamu penjaga hadzal bait, penjaga rumah ini yang Baitullah. Maka alladzi falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka sembah Tuhan pemilik rumah ini yang at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan min khauf, dari rasa takut. Jadi kamu karena jaga Baitullah diperlakukan seperti itu. Nah sekarang beribadahlah kepada Allah, pada Tuhan pemilik Baitullah tadi. Baik, ini tentang ada al-baladul haram, ada juga bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan yang dihormati. Jadi waktu itu, waktu haji wada, Nabi
tegaskan ini, ada 4 bulan berturut-turut, yang 3 berturut-turut, salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yang terpisah adalah Warajab, yaitu Syahrul Mudhar, bulannya si Mudhar, yaitu alladzi bainal Jumada wa Sya'ban. Kemudian Nabi bersabda, ayu syahrin hada, bulan apa ini? Qulna, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau bicara tentang retorika, apa namanya, kalau anak salam apa yang saat public speaking ya, Rasul ya Allah ya terbaik lah, terbaik. Contohnya khutbah wada Rasul. Kalau ditinjau dari segi ilmu retorika itu pas Abu Bakar, Umar, juga apa yang lain-lain, luar biasa. Kayak ini kenapa Nabi katakan ayu syahrin hada, biar ada respon dari. Dan khutbah wada itu di hadis lain, apa namanya, Nabi memulai dengan ayuhan nas, la'alila alqakum ba'da ami hada, barangkali aku tidak bertemu kamu lagi setelah tahun ini. Semua orang nunduk. Kalau dalam teori retorika kan gitu ya, dimulai dengan ungkapan, pertanyaan atau apapun, singkat, padat, menarik respon dari audiens. Jadi begitu Nabi katakan barangkali aku tidak berjumpa lagi denganmu tahun depan, umat Islam semuanya nunduk. Baru Nabi kasih pesan-pesan. Nah, dan di hadis ini Nabi tanya itu, ayu syahrin hada, bulan apa ini? Qulna, kami katakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kenapa? Para sahabat umat Islam jawab begitu, padahal mereka tahu itu di bulan haram, bulan Dzulhijjah, karena takut Rasul mau memberikan nama yang lain. Qal fasakata, Nabi pun diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, hingga kami mengira Nabi mau memberikan nama kepadanya bukan dengan namanya, mau dirubah kali. Qal, kemudian Nabi SAW bersabda, alaysa dzal hijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami katakan ya Rasulullah. Qal, kemudian Nabi bersabda, fa ayyu baladin hada, negeri apa ini? Qulna, kami katakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, dia katakan fasa, kata Nabi diam, hatta dhananna, hingga kami mengira annahu sayusammihi, bahwa Nabi akan memberikan nama kepadanya bighairi ismi, bukan dengan namanya. Qal, Nabi katakan alaysal baldah, bukankah negeri ini al-baldat al-haram? Qulna bala, kami katakan ya. Qal fa ayyu yaumin hada, hari apa ini? Qulna, kami katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Fa sakata, Nabi diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, hingga kami mengira bahwa Nabi akan memberikan nama kepadanya bukan dengan namanya. Qal, Nabi bersabda, alaysa yaumun yauman nahar, bukankah ini hari nahar? Qulna bala, kami katakan ya Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, nah ini pesan Rasul ini, fa inna dima'akum wa amwalakum haram, fa inna dima'akum wa amwalakum. Qala Muhammad, salah seorang perawi ini katakan, wahsibu, qal, saya kira Nabi mengatakan wa arabakum, dan kehormatan kamu adalah haramun alaikum, haram atas kamu. Jangan saling menumpahkan darah, mengganggu harta dan juga kehormatan di antara kamu. Kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya harimu ini, fi baladikum hada, di negerimu ini, fi syahrikum hada, di bulanmu ini. Ini pesan yang penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umat Islam. Jangan sampai saling mengganggu darah, harta, kehormatan. Kemudian selanjutnya Nabi katakan, wasatalqawna rabbakum, dan kamu akan berjumpa dengan Tuhan kamu. Fayas'alukum an a'malikum, lalu dia akan bertanya kepada kamu tentang amal-amal kamu. Fala tarji'unna ba'di kufaran, maka jangan sekali-kali kamu kembali sepeninggalku kufaran, menjadi orang-orang kafir, au bullalan, atau orang-orang yang sesat, yabribu ba'dukum riqaba ba'd, yang sebagian dari kamu memenggal leher yang sebagian. Ala, ketahuilah, liyuballighi syahidul ghalib ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fa la'alla ba'da ma yuballighuhu, barangkali sebagian dari orang yang dia sampaikan ini kepadanya itu aw'a lebih paham, lebih paham terhadapnya lahu min ba'di man sami'ah, daripada sebagian dari orang yang mendengarnya. Tsumma qala, kemudian Nabi katakan, ala hal balagh, ketahuilah, bukankah aku sudah sampaikan? Baik, kemudian qala Ibnu Habib fi riwayati wa Rajab Mudhar,
Ibnu Habib dalam riwayatnya mengatakan, kalau tadi kan Rajab Syahru Mudhar, di lafaz yang lain Rajabu Mudhar. Wa fi riwayat Abi Bakrin, di riwayat Abu Bakar, fala tarji'u ba'di, jangan kamu kembali sepeninggalku. Baik, sekarang yang berikutnya isinya sih sama, cuma beda lafaz sedikit atau saling melengkapi. Yang kedua, dari Abi Bakrah, an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi, dari bapaknya, kalau dia katakan, lamma kana dzalikal yaum, ketika pada hari itu, qa'ada ala ba'irih, Nabi duduk di atas ontanya, wa akhadha insanun bi khitami, ada seseorang yang pegang tali kendali ontak Rasul, maksudnya biar dia nggak jalan ke depan, ditahan itulah. Baik, kemudian faqal, lalu Nabi katakan, atadruna ayya yaumin hada, apakah kalian tahu hari apa ini? Qalu Allah wa rasuluhu alam, mereka katakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmih, hingga kami mengira bahwa Nabi akan menamainya bukan dengan namanya, selain namanya. Faqal, lalu Nabi bersabda, alaysa biyaumin nahar, bukankah ini yaumun nahar? Jadi beda lafaz saja ya, ada ba zaidah, ba tambahan, yaitu bi alaysa biyaumin nahar. Qulna bala ya Rasulullah. Qal fa ayyu syahrin hada, bulan apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Kalau Nabi katakan alaysa bidil hijjah, bukan Dzul Hijjah. Qulna bala ya Rasulullah. Fa ayyu baladin hada, negeri apa ini? Qulna, kami katakan Allah wa rasuluhu alam. Qal, Nabi katakan, dia katakan, hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmi, hingga kami mengira Nabi mau menamainya dengan selain namanya. Qal alaysa bil baldah, qulna, kami katakan bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Kemudian selanjutnya qal, Nabi katakan, fa inna dima'akum wa amwalakum haram wa aradakum alaikum haram, bahwa darah kamu haram, harta kamu haram, kehormatan kamu haram buat kamu, yang tidak boleh saling mengganggu. Kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada, seperti haramnya harimu ini di bulanmu ini, fi baladikum hada, di negerimu ini, falyuballigh syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Qal, dia katakan, summan kafa ila kabsyain amlahain, kemudian dia menuju kedua ekor kambing yang amlahain. Itu yang berwarna hitam putih, tapi putihnya lebih banyak. Fadzabahuma, lalu Nabi menyembelih keduanya. Wa ila juzai'atin minal ghanam, lalu Nabi menuju ke beberapa ekor kambing. Faqasamaha bainana, lalu Nabi membagi-bagikannya di antara kami. Tapi ulama katakan sebenarnya yang berikutnya ini kasusnya di masa yang lain, yaitu di Idul Adha. Kalau tadi kan di Haji Wada, Haji Wada. Baik, jadi dari hadis ini sampai sini aja ya, berikutnya sama coba. Nah, dari hadis ini pertama tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa ada perbedaan antara Bani Mudhar dan Rabi'ah tentang bulan Rajab. Kalau Rabi'ah berpendapat bulan Rajab itu Ramadan. Nabi Mudhar itu ya bulan Rajab ini. Nah, Nabi menyebut tadi bulan Rajab, Rajabnya si Mudhar, wa Rajab Syahru Mudhar, dan seterusnya. Kemudian tentang zaman itu berputar kembali tadi sudah kita bahas. Lalu dari hadis tadi itu pesan Rasulullah SAW kepada orang-orang mukmin yang sangat penting, bahwa Islam itu sangat menghargai hak setiap muslim, nggak boleh saling mengganggu darahnya, dan hartanya, kehormatannya. Di dalam Islam hak-hak ini nggak boleh diganggu. Tetapi dalam Islam juga bahwa pada hak kita itu ada orang lain, ada hak orang lain. Kayak contohnya harta, nggak boleh kita ganggu harta orang lain. Tetapi di harta kita ada hak ma'lum, ada hak yang tertentu, yaitu kewajiban untuk membayar zakat. Di samping zakat ada kondisi-kondisi tertentu yang kita diperintahkan untuk mengeluarkan harta. Itulah Islam. Jadi kalau di dunia ini ada dua sistem sosial ekonomi yang sama-sama ekstrim, yang satu kapitalisme, yang satu komunisme, Islam tengah-tengah. Jadi nggak usah sibuk mau moderasi beragama. Ajaran Islam itu sudah moderat, tengah-tengah, benar, lurus. Gitu. Jadi kalau kapitalisme itu kan egois, ya, individual. Jadi di situ ada kan mengumpamakan seperti sel-sel yang ada di tubuh kita. Di situ ada struggle of life, ada survival of life. Ya sudah, biarkan begitu saja. Siapa tokoh-tokoh kapitalis? Yahudi. Sampai sekarang George Soros juga Yahudi. Nah, sekarang kalau komunisme tidak mengakui hak. Jadi semuanya milik bersama.
min kullin hasba qudratih walikullin hasba hajatih. Saya dulu belajar komunisme dari referen Arab, jadi begitu kata Karl Marx tuh, min kullin hasba qudratih, dari setiap orang dituntut sesuai dengan kemampuannya, from each according to his ability. Nah, walikullin, buat setiap orang, hasba hajatih, and to each according to his need. Nah, itu komunisme begitu, dua-duanya ekstrim. Siapa Karl Marx? Yahudi juga. Kemudian Islam di tengah-tengah, hak dihargai, dihormati, tetapi pada hak kita ada hak orang lain. Kayak begini kok masih ada aja yang tertarik dengan ajaran komunisme. Apa bisa ajaran komunisme itu diterapkan? Nggak bisa. Kalau semuanya milik bersama, tuh nggak bisa. Ya kayak sosialisme Lenin, Stalin, itu kan sosialisme kan cara untuk menerapkan komunisme yang diterapkan di Uni Soviet waktu itu. Apa bisa betul-betul terwujud tuh masa komunis seperti yang diinginkan oleh Karl Marx? Ya tidak, nggak mungkin. Pertama, bahwa orang itu punya semangat, punya etos kerja yang tinggi, itu kalau ada semangat atau dorongan pribadi atau keluarga. Kalau semua milik bersama, itu nggak akan ada. Ya malas-malasan. Ya udah, coba aja antara kepentingan pribadi, keluarga dengan kepentingan bersama. Pasti lebih bermalas-malas. Nanti hilang nih itunya, semangatnya tadi. Nah, jadi satu hal yang tidak mungkin itu untuk diterapkan. Nah, kapitalisme tadi terlalu individualisme. Kenapa orang kok yang muslim masih nggak suka dengan Islam aja? Ya, sekarang ada juga yang tertarik dengan ajaran komunis, tapi rupanya berat meninggalkan Islam. Mau mensinkronkan antara kedua-duanya, nggak mungkin. Karl Marx itu ateis. Ajaran komunisme itu salah satu, ada 7 prinsip ajaran Karl Marx itu, salah satunya ateisme. Tidak bertuhan. Bahkan prakteknya bukan ateis saja, tapi antiteis, anti Tuhan. Radikal mereka, dan ya seperti yang terjadi dulu tahun 65, 48 dengan Alamin. Nah, seperti itu, antiteis. Jadi, nah sekarang kalau mau disinkronkan dengan ajaran Islam, dia nggak ketemu. Yang ini ateis, nggak bisa. Jadi jangan tertipu juga dengan pemikiran-pemikiran yang kesana, yang mau seolah bisa dipadukan dalam waktu yang sama seorang jadi muslim, dalam waktu yang sama juga dia penganut komunisme, itu saja yang tidak mungkin. Dalam ajaran Karl Marx tidak ada Tuhan, hidup materi. Tentang historical materialism. Jadi sebetulnya Karl Marx itu mengambil dari filsafat Hegel tentang hukum dialektika itu. Cuma dibuat menganalisa sejarah. Ya itu satu teori aja, teori. Apa yang pasti terjadi seperti itu? Ya nggak mungkin juga. Lalu Tan Malaka katakan bahwa ya dulu ada Yahudi, Nasrani. Nah sekarang ininya sintesanya adalah Islam. Ya berakhir sudah. Mau ikut-ikut Karl Marx. Kalau Karl Marx kan mengambil dari filsafat Hegel tentang tesa, antitesa, sintesa jadi tesa lagi itu dan seterusnya. Tapi buat menganalisa sejarah, bahwa yang terakhir berkuasa nanti ketika kaum buruh, proletar, lebur ini berkuasa, berarti tidak ada lagi pertentangan kelas tadi. Ini pemikiran dia. Di dunia banyak orang yang tertarik dengan pemikirannya. Ya silakan. Tapi seorang muslim kalau sampai mengikuti ajaran komunisme, ya berarti murtad. Ya gimana murtad? Tidak ada Tuhan, agama itu candu dan seterusnya. Jadi nggak bisa mau disinkronkan. Baik, saya kembali ke bahasan kita. Ini hak-hak setiap muslim yang harus dijaga dalam Islam, tetapi kita juga harus menyadari bahwa pada hak kita itu nanti ada hak orang lain. Baik, sampai dengan hadis ini, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang bahasan kita tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol, silakan. Ya, silakan. Membatalkan sholat di pertengahan gimana? Ya, baik, sebentar ya, nggak lupa. Ya. Boleh tidak kita membatalkan sholat? Sebagian ulama katakan nggak boleh. Dasarnya la tubtilu a'malakum, yang ada di Quran. Surah apa itu? Tanya Ustaz Farifi itu. La tubtilu a'malakum. Tetapi sebagian lagi katakan
Enggak, ayat itu tidak berkenaan dengan masalah tersebut. Jadi itu ada istilah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang membatalkan sholat. Sekarang tinggal persoalannya, kenapa ini? Oh, dibatalkan sholatnya? Oh, jangan. Enggak, Nabi nggak pernah lakukan itu. Hari sholat ya, Nabi pernah berdehem. Kalau sholat sunat ya, Nabi nggak apa-apa. Maksudnya biar dia tahu bahwa Nabi sedang sholat. Nah, yang dibatalin. Sekarang menunggu di mana tadinya? Makanya menunggu selesai. iya, sampai selesai. Ya. Makanya kalau kita bertamu, jangan nyecar. Idza sta'ana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Kalau salah seorang dari kamu minta izin 3 kali, tidak diizinkan, adalah dia pulang. Assalamualaikum, 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 nggak ada jawaban, harus pulang. Maka pelan-pelan dong, assalamualaikum, diam aja dulu, kali lagi ngapain ya. Nah, dan ntar beberapa saat, assalamualaikum. Kadang-kadang dia lagi di kamar mandi atau ini kan ya. Nah, karena kalau sampai 3 kali tidak diizinkan, maka kita disuruh pulang. Gitu ya, dia tunggu sampai selesai. Mau antar duit lagi ya, yang tamunya ya. Ya, silakan. Silakan. Apa namanya? Surat Nabi itu kan ada hadisnya untuk menjawabnya. Yang mananya maksudnya? Maka surat Nabi itu lagi baca. Oh, yang ada begini yang saya tahu di hadis-hadis. Nabi itu pernah sholat witir. Ada sahabat yang mengikuti. Wah, taunya bacaannya panjang. Ya salah sahabat, nggak orang witir yang ikut gitu ya. Kemudian Nabi iftataha bi suratil Baqarah. Memulai dengan surah Al-Baqarah. Kemudian dia kira 100 ayat kali yang mau dibaca Rasul. Tungguin, nggak tahu dia jalan terus. Oh, sampai selesai kali surah Al-Baqarah. Begitu udah selesai ternyata disambung dengan An-Nisa. An-Nisa kata sahabat tadi, Nabi ini kali apa kalau An-Nisa udah rukuk. Enggak juga disambung dengan Ali Imran. Jadi di hadis itu jelas tuh, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, harus urut kan? Ada yang katakan harus urut, nanti Nabi bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan. Nabi bacanya mutarassil, berhenti. Nah, jadi udah tartil, nggak buru-buru lagi. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Kalau Nabi melewati ayat yang di situ ada tasbihnya, Nabi bertasbih. Ya, kayak di surah itu ada, di surah Sabi tadi ya. Ayat sabbih isma rabbikal a'la. Nah, boleh kita berhenti dulu, subhana rabbiyal a'la. Tapi bukan imam baca, makmum ini enggak. Itu dalam hadis tadi, Nabi yang baca, Nabi juga yang selang-selingi dengan tasbih tadi. Nah, Nabi buat sendiri tadi. Dan wa idza marra bi ayatin fiha ta'awudun ta'awada. Kalau Nabi melewati ayat yang di situ ada ta'awudnya kayak neraka, azab dan sebagainya, Nabi ta'awud, Nabi berlindung kepada Allah. Lamanya kayak gimana tuh, 1 rakaat aja ya. Kayak gitu ada ya yang ngeremehin syariat gitu ya. Syariat ini ilmu kasar, ilmu kulit, bisa sholat kayak Rasul 1 rakaat aja panjangnya kayak tadi, nggak bisa. Jadi gitu Bang. Kalau dijawab, Nah, kita suruh dengerin nggak? pasti apa jahat itu. Nggak, kita nggak usah jawab karena kalau imam baca kita suruh dengar. Nah, fastami'u lahu la'allakum turhamun. Dengerin aja. Ya, silakan. Allah. Proses yang kami tahu Ya. itu kejadian satu seperti itu. Maksudnya Imamnya itu baca sampai ismail tinggal a'la, makmumnya subhana rabbiyal a'la, seperti itu dia. iya betul, tapi tidak disuruh imam baca, makmum ini enggak. Gimana itu batal? Batal sih enggak, yang membatalkan kalam pembicaraan sesama manusia itu batal sholatnya. Nah, tetapi kan kita berusaha yang kita mampu, semampu kita untuk selalu kama ra'aitumuni usolli. Jadi artinya kita berusaha biar sholat kita seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saat kalau dibaca ada ayat tasbih, jadi yang baca itu yang Iya, tasbih sendiri, Nabi begitu. ada aturan tertentu. Nah, ada. Lagi Nabi sholat sendiri, ada yang ngikut. Sholat witir. Ya, silakan. Kalau Maka sholat sebagai khusus kan? nasihat dari para ulama ya berdasarkan ayat-ayat hadis-hadis,
biar sholat khusyuk, satu, hendaknya kita beranggapan bahwa sholat kita itu sholat yang terakhir. Nah, habis ini mati nih, atau pas sholat mati, insya Allah khusyuk sholat kita. Tapi kalau sekarang sholat isya asal-asalan aja deh, ntar subuh baru yang khusyuk. Subuh begitu lagi, sekarang asal-asalan aja deh, ntar dohor yang khusyuk, nggak pernah khusyuk. Jadi anggap itu sholat yang terakhir. Yang kedua harus tahu maknanya. Apa bisa kita mempelajari makna bacaan sholat? Gampang, anak-anak TPA tahu. Karena mudah kan, meski pengetahuan tentang maknanya tidak mendetail seperti yang ahli bahasa Arab. Sekedar istighfar itu nggak tahu orang artinya apa. Kalau nggak tahu sama sekali, artinya nggak bisa khusyuk. Orang nggak aneh, nggak tertarik. Kayak udah denger wayang di radio. Dibanting bisa ya radionya ya. Apaan ya? Karena nggak tahu. Tapi orang Jawa yang wayang, mungkin begitulah sesuai bahwa kalau kita tahu tuh lebih khusyuk nanti. Yang ketiga, jangan terlalu lelah. Jadi sholat itu bukan sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga kita, bukan. Jadi kalau udah capek mau sholat, karena Rasul pernah bersabda kepada Bilal, maksudnya nyuruh Bilal iqomah. Kata Rasul apa? Arihna biha ya Bilal, istirahatkan kita dengan sholat ini wahai Bilal. Maksudnya nyuruh iqomah, istirahatkan kita dengan sholat. Jadi sholat itu justru istirahat. Kalau kita kan istirahatkan kita dari sholat, jangan lama-lama dong bacanya, nanti nggak arihna biha ya Bilal. Terus hendaknya awal waktu. Kalau waktunya mepet itu nggak bisa disuruh khusyuk. Kayak tadi ya, Bang Minto ya. Apa sholatnya udah mepet, di akhir waktu ada tamu lagi, ya Allah. Ada tamu, nggak bisa suruh apa? Suruh khusyuk. Jadi di awal waktu. Maka schedule kegiatan kita, kerja kita itu hendaknya disesuaikan dengan jadwal sholat. Jangan dibalik. Kalau dibalik sholatnya teter nanti dan nggak bisa khusyuk. Wallahualam, sholat itu diantara cara biar kita khusyuk dalam sholat. Ya, udah. Baik. Oh ya pastilah. Ya, tapi kan nggak harus diucapkan di sini. Pasti. Masa asal-asalan tahu diri mau ngapain ya? Ya, diri tadi kan niatnya mau sholat, mau menghadap. Oh, jangan juga tuh. Betul. Kalau berlebihan malah jadi was-was nanti. Nabi kan nggak ajarkan begitu kan? Allah nggak jadi lagi. Allah nggak jadi lagi. Sampai imam sudah ghairil maghdubi alaihim baru dapat tuh. Allah, nah loh. Pegang kan nggak begitu yang diajarkan Rasul. Yang diajarkan Rasul innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu jadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, bertakbirlah kamu. Wala tukabbiru hatta yukabbir, tapi jangan kamu takbir hingga imam bertakbir. Jadi begitulah. Jadi jangan juga sampai terlalu memberat-beratkan diri. Ya, menghadap Allah, ya Allah Akbar. Baik, silakan. Amin. Ya. Rasul itu berpuasa paling banyak berdua sahabat. Betul. Puasanya ini apa puasanya? Yang hari. Ya, kalau Senin Kamis berarti nggak banyak dong, cuma berapa? Jadi berarti Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan yang paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban. Jadi banyakin aja puasa. Jadi niatnya gimana puasa apa ya? Puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban. Mau Daud silakan. Yang hari itu satu. Ya kalau Sya'ban ya, tapi jangan sebulan penuh. Jangan sebulan penuh. Nih, Pak Slamet perutnya masih kecil tuh kalau puasa Sya'ban. Tapi kalau sahurnya Indomie 2 sama telur 2 ya. Ya, silakan udah. Ya. Nanti rekan kedua apakah ayat apa belum ya? Ragu. Ya, jadi kan Ini. Ya. Baik. Ragunya tadi tengah-tengah apa lebih cenderung ke bawah belum tahiyat? Nah, karena begini. Iya. Nah, ya. Nggak tengah-tengah apa lebih berat ke belum. Kalau memang belum, sebelum salam nanti disuruh sujud sahwi. Kalau yang jelas ragu, kalau diperintah baca sujud sahwi itu ragu jumlah rakaat. Ragu jumlah rakaat. 2 apa 3? Nabi suruh anggap saja 2. Jadi kemudian di akhir nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Kata Rasul,
sujud salam 2 kali, sujud sawi 2 kali. Jangan lupa lagi, habis sujud sawi lupa lagi. Ada lagi apa enggak? Enggak, kalau itu enggak ada penyampaian ya. Ya, ya betul. Jadi ada nenek-nenek udah tua, saya dulu ngajar sampai ke Bekasi itu apa ya? Narogong. Nah, itu terus Ustaz, ibu kan lupa gitu. Habis sujud sahwi, duduk, lupa lagi tahiyat lagi. Udah tua, udah tua. Saya bilang udah ibu, saya ingat ibu aja deh karena sudah apa? Sudah tua banget orang. Kalau kita enggak ya, masa habis sujud sahwi lupa lagi. Ya, kalau enggak, baik ada lagi. Baik, kalau tidak ada sampai sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.